Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotheosis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Tapi Joshua menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada gunanya, setiap orang hanya memiliki satu kesempatan dan mereka tidak bisa mendekati tebing jika mereka jatuh." Benar saja, seperti yang dikatakan Joshua, murid Yundian ini baru saja mendekati tebing. Itu diblokir oleh lapisan tirai cahaya yang bahkan bisa menahannya. Pembunuhan Feng dari 12 cabang bumi barusan itu memantul kembali dengan kuat dan darah mengalir deras dari dahinya. Setiap orang hanya memiliki satu kesempatan. Jika mereka jatuh dari atas, mereka akan ditolak oleh tirai tipis. Jadi jangan khawatir, datanglah satu persatu, kata Joshua. Melihat penampilan murid Yundian pertama, wajah 11 orang lainnya jelas menunjukkan keraguan-raguan. Mereka memang berebut untuk menjadi yang pertama, bergegas sekarang. Karena mereka ingin memimpin, tetapi sekarang melihat yang pertama, seorang murid Yundian berakhir seperti ini, yang membuat yang lain ragu. Biarkan orang lain mencari jalan terlebih dahulu, lalu persiapkanlah diri Anda setelah melihat masalahnya dengan jelas, sehingga Anda bisa menghadapinya dengan lebih baik. Semua orang berpikir begitu. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba melompat keluar dari hutan, mengenakan jubah hitam. Seluruh orang itu seperti kepulan asap hijau, dan dengan cepat menyapu ke arah tebing. Siapa itu? Ekspresi Joshua tenggelam ketika dia melihat pria itu bergegas ke arahnya. Dia mengulurkan tangannya dan menekan cincin penyimpanan, dan tombak tribulus hijau tiba-tiba muncul di tangannya, mengarah ke pria berjubah itu, kemudian menusuk bayangan hitam itu. Adegan aneh muncul, bayangan hitam melompat ke depan, tetapi ketika dia melompat, dia berada di udara. Tetapi kakinya menginjak udara dengan ringan, dan tiba-tiba mengubah posisinya. Menghindari duri Joshua, namun semua orang tahu bahwa terbang dilarang di jalur penguji, dan bayangan hitam ini juga pasti tidak bisa terbang. Tetapi dia bisa mengubah arah sambil melompat di udara. Metode gerakan ini memang sangat aneh yang membuat tusukan tergesa-gesa Joshua jelas tidak terjawab. Murid Yundian lainnya juga bereaksi dengan cepat dan mereka juga menembak pada saat ini. Tetapi sosok hitam itu melompat ke kiri, melompat ke kanan, dan setelah berguling lagi, ia menghindari semua serangan dan bergegas ke tirai tipis tebing. Serangan selanjutnya menghantam tirai cahaya satu demi satu, dan mereka tidak bisa melukai sosok hitam itu lagi. Sungguh gerakan yang aneh. Lo Sheng yang bersembunyi di kegelapan membuka matanya lebar-lebar dan menatap bayangan itu. Tampaknya bayangan hitam ini bukan murid Yundian, tetapi juga murid dari 5 sekte besar peringkat kedua. Setiap sekte memiliki latar belakangnya sendiri. Tahun ini, murid Lao Yun mungkin tidak tampil dengan baik, tetapi sekte Lan Yun, sekte Xiang Yun, sekte Cai Yun, secara alami ada banyak orang berbakat. Ayo bergegas dan tangkap anak itu. Beberapa murid Yundian berteriak keras. Joshua menggelengkan kepalanya dengan wajah marah. Di tebing, hanya satu orang yang bisa masuk sekaligus. Jika orang ini masuk, kita tidak akan bisa masuk ke peti harta karun. Murid itu berkata dengan tidak yakin. Di mata murid-murid Yundian ini, semua peti harta karun di tebing adalah milik mereka. Bahkan jika mereka tidak dapat mengambilnya, tidak ada orang lain yang boleh mengambilnya. Tapi Joshua juga tertekan. Pertama kali saya bertemu anak itu dengan bakat bawaan tingkat ketiga. Dia mengucapkan omong kosong di depannya. Joshua langsung menjadi pembunuh, mencoba membunuh dengan satu pukulan dan mengaktifkan pembunuh Kan Feng.
Joshua tidak tahu seberapa kuat ke-12 formasi cabang duniawi itu. Bahkan dia sendiri tidak bisa menahan kekuatan formasi yang dibentuk oleh 12 prajurit alam dewa penerangan. Tak disangka, bocah itu tiba-tiba kabur dengan langkah aneh. Kejadian ini sudah membuat Joshua sangat marah. Siapakah mereka sebagai murid undian? Datang saat kamu mau, pergi saat kamu mau. Dan itu adalah seorang anak dengan bakat bawaan tingkat ketiga. Seorang pria yang biasanya dapat ditangani oleh murid undian manapun, tetapi bahkan 12 formasi cabang duniawi tidak dapat membunuhnya. Pada akhirnya, setelah mereka berhasil menekan lautan laba-laba yang dibentuk oleh laba-laba yang meringis, pria lain masuk ke tebing. Bagaimana Joshua bisa menahannya? Peti harta karun ini tidak mudah diambil. Ayo berbaris. Bahkan jika dia cukup beruntung untuk mengambil peti harta karun, saya akan melihat bagaimana dia bisa melarikan diri. Joshua memberi perintah dan ke-12 murid berjalan sepanjang 12 cabang bumi. Formasi mulai terbentuk ke arah tebing dan semua orang menatap tebing. Menatap satu sama lain sampai pria berjubah hitam mengambil peti harta karun. Mereka bergabung untuk menyerang. 12 orang kuat alam penerangan menyerang bersama dan anak ini akan mati jika dia mengambil peti harta karun. Tanpa diduga, bocah jubah itu tidak bereaksi sama sekali terhadap tindakan murid undian itu, tetapi melompat ke arah platform batu di tebing sendirian. Di bawah pintu melengkung, Fehan tertawa dan berkata, "Murid sekte mana ini? Berani mencabut gigi Joshua? Keberanian ini tidak lebih lemah dari Loseng. Tapi saya masih tahu ini adalah Bai Li Hongfeng dari sekte Xiangyun kita." Penguasa dari sekte Xiangyun tertawa dan wajah kemerahan muncul di wajah lelaki tua berbaju putih. Murid sekte tampil dengan baik dan mereka, para master sekte secara alami merasa terhormat. Itu benar, Bai Li Hongfeng ini juga tidak buruk. Itu tergantung pada kesempatannya sendiri untuk mengambil beberapa peti harta karun. Fehan menghela nafas dan berkata, "Ada terlalu banyak rahasia yang tersembunyi dalam perjalanan seorang penguji ini. Dan kita orang tua tidak bisa masuk. Jika saya ingat dengan benar, hal-hal di peti harta karun merah itu akan membuat kita orang tua menyayat hati. Jika saya ingat dengan benar, itu adalah jenis yang dapat sangat meningkatkan kekuatan jiwa orang rahasia. Dan hal-hal di kotak harta karun biru bahkan lebih menakjubkan." Xin Jingtian mengangguk dan berkata, "Memang benar. 60 tahun yang lalu, bawahan saya juga berpartisipasi dalam jalan penguji. Ketika penatua Yundian Jiu Jie bergabung dengan saya di perjalanan penguji, dan dia mendapat kesempatan di kotak harta karun biru, dan kekuatannya meningkat pesat, sehingga dia menjadi sesepuh Yundian. Tampaknya lebih rendah dari milik Anda, mungkin peluang di kotak harta karun biru terlalu besar. Jadi sekarang dia telah menjadi sesepuh Yundian. Tapi Anda masih seorang diakon kecil." Nenek Long mencibir. Xin Jingtian tenang. Peluang ini awalnya terkait dengan keberuntungan seniman bela diri, kemampuan penatua Jiuji untuk menjadi sesepuh Yundian secara alami karena keberuntungannya. Selain itu, kesempatan tua Jiuji tidak terbatas pada peti harta karun ini. Sederhana, saya iri, tapi saya tidak bisa iri. Xin Jingtian benar. Feng Han mengangguk dan berkata, "Tuan Istana Awan kita pernah mengambil salah satu kotak, dan salah satu kotak harta perak diambil oleh Tuan Istana Awan kita. Begitu dibudidayakan hanya mengandalkan kotak harta karun perak." "Apa? Kotak harta karun perak diambil oleh tuannya?" Para penguasa terkejut, tetapi mereka belum pernah mendengar tentang ini. Penatua Fehan mengangguk. "Itu benar,
Tapi sayang sekali, selama bertahun-tahun, kecuali satu peti harta karun perak yang diambil oleh ketua aula kami, tidak ada yang mengambil peti harta karun perak kedua. Apabila peti harta karun emas di atas dan peti harta karun hitam. Pada saat ini, beberapa penguasa melewati Singui dan kemudian melihat banyak peti harta karun di tebing dengan rasa iri di mata mereka. Dengan kekuatan mereka, wajar jika ingin mengambil peti harta karun ini. Buang-buang tenaga, tapi sayang sekali, mereka tidak bisa memasuki jalan penguji sama sekali, dan mereka hanya bisa menatap kosong. Lihat, bayi Li Hongfeng telah melompat ke platform tinggi pertama. Menurut aturan di tebing ini, hanya satu peti harta karun berwarna yang bisa diambil. Jika bayi Li Hongfeng mengambil peti harta karun merah pertama, maka target selanjutnya hanya bisa jadilah peti harta karun biru, kata Fei Han perlahan. Dia pasti akan bisa mengambil peti harta karun merah. Tuan dari sekte Xiangyun tidak menunjukkan sedikit pun kekhawatiran di wajahnya, seolah-olah dia sangat percaya diri dengan kekuatan Bai Li Hongfeng. Karena bagaimanapun, Bai Li Hongfeng ini adalah muridnya yang paling dibanggakan. Seorang jenius sekali dalam 1000 tahun di sekte Xiangyun. Platform tinggi tempat Bai Li Hongfeng berada persis seperti yang dipilih oleh murid Yuan Dian yang gagal sebelumnya. Saat dia berdiri di platform tinggi, terdengar suara siulan tajam dari dalam gua yang merupakan tanda bahwa hembusan angin akan segera meletus. Tiup dia untuk saya. Tunggu, saat dia diblokir lakukanlah. Para murid Yundian di bawah berteriak, jelas siap. Hembusan angin yang kencang itu seperti hembusan beberapa binatang raksasa purba, terus-menerus menghantam bagian luar gua dengan keras. Jubah Bai Li Hongfeng terguncang oleh tiupan itu, tetapi kakinya seolah dipaku ke platform batu. Tidak peduli seberapa kuat angin bertiup, dia tetap tidak bergerak, stabil seperti gunung. Anak ini... Tidak ada murid Yundian yang tahu harus berkata apa. Mereka tidak menyangka anak itu begitu kuat sehingga dia memilih untuk menahan angin kencang. Diam. Setelah Bai Li Hongfeng menahan hembusan angin pertama, hembusan angin tiba-tiba meningkat beberapa persen. Selain hembusan angin yang kencang, ada juga bila angin yang muncul di dalamnya. Bergerak menuju Bai Li, seolah-olah akan memotongnya. Bila angin, sangat bagus, potong dia menjadi beberapa bagian, teriak murid Yundian lainnya. Kepala Bai Li Hongfeng ditutupi oleh jubah, jadi dia tidak bisa melihat ekspresinya. Tetapi ketika menghadapi bila angin itu, dia tiba-tiba bergerak dengan gerakan yang sangat aneh. Biasanya, di hadapan angin kencang seperti itu, selama Anda mundur sedikit, Anda akan tertiup angin kencang. Tetapi maple merah 100 mil ini tidak tertiup angin. Saya melihatnya melangkah maju, bergerak sedikit dalam bentuk zigzag. Menghindari bila angin itu sambil bergerak, tidak hanya tidak mundur melalui langkah aneh ini, tetapi dia bergerak maju selangkah demi selangkah di sepanjang platform batu menuju peti harta karun merah. Langkah aneh. Anak laki-laki berjubah ini seharusnya meminjam metode berlayar melawan arus. Loseng melihat gerakan anak laki-laki berjubah itu, dan matanya tiba-tiba menyala. Jika seorang tukang perahu di laut angin berlayar melawan arus, dia tidak akan menghadapi angin secara langsung, tetapi berlayar ke samping dengan sudut kecil. Sehingga dia dapat memanfaatkan tekanan angin sakal dan naik melawan angin. Oleh karena itu, saat berlayar melawan arus, perahunya zigzag. Bocah ini menggunakan prinsip ini untuk maju terus. Angin kencang tidak hanya menjadi hambatan bagi bocah ini, tetapi sampai batas tertentu, itu menjadi bantuannya. Belum lagi, dia menggunakan langkah ini untuk menghindari angin pisau. Anak ini terlalu cerdas. Loseng tidak bisa tidak mengagumi. Pada saat ini, wajah para murid Yundian pucat pasi.
Mereka tidak menyangka bahwa bila angin tidak dapat melakukan apapun pada bocah jubah hitam ini, yang bahkan dia tidak hanya tidak mundur, tetapi dia juga melawan angin. Murid Yundian yang sangat tidak rela saat dia tertiup angin sebelumnya. Ada juga ekspresi terkejut di wajahnya. Dia merasa tidak yakin pada awalnya. Dia terhempas oleh angin kencang, terutama karena dia tidak punya waktu untuk bersiap dengan tergesa-gesa. Sekarang tampaknya dengan kekuatannya, dia bisa menahan gelombang angin kencang pertama. Dia juga tidak bisa menangani gelombang kedua angin kencang yang berisi bila angin. Karena godaan peti harta karun ini begitu besar, namun untuk mendapatkannya, kesulitannya setinggi langit. Bahkan kesulitannya sudah bisa dilihat dari banyak peti harta karun yang dibuka. Meskipun jalan penguji dibuka 3 tahun sekali, setelah dibuka berkali-kali, tidak banyak peti harta karun yang diambil. 5 sekte peringkat kedua ditambah Istana Awan, apakah elit di antara elit yang berpartisipasi dalam perjalanan penguji setiap tahun? Dan berapa banyak peti harta karun yang telah diambil oleh begitu banyak orang jenius? Peti harta karun yang sulit didapat, begitu diperoleh, peluang dan manfaat di dalamnya luar biasa. Bailey Hongfeng terus berjalan menyamping keluar satu persatu, mendekati kota harta karun merah selangkah demi selangkah. Dan akhirnya membuka kotak harta karun merah dengan tangannya. Pada saat ini angin kencang di dalam gua juga perlahan berhenti. Dia mendapatkannya. Anak ini benar-benar membuka kotak harta karun merah. Sialan, saya menantikan kotak harta karun merah ini, tapi dia mendapatkannya lebih dulu. Banyak murid Yundian menunjukkan rasa iri dan cemburu pada mata mereka. Lebih banyak murid Yundian mengutuk dengan keras. Tidak heran mereka merasa cemburu. Meskipun murid-murid Yundian tidak yakin bisa mendapatkan peti harta karun merah ini. Itu seperti melihat kecantikan berpangkat tinggi. Meskipun mereka tahu bahwa harapan untuk mengejar kecantikan itu tipis. Meski begitu, selalu ada secerca harapan di hati mereka. Tapi sebelum dia sempat bergerak, dia diusir dan hati yang dirugikan saat ini. Jadi bisa dibayangkan perasaan mereka saat ini. Setelah peti harta karun merah dibuka, sebuah benda hitam muncul dari peti harta karun merah. Benda itu sepertinya terus berubah bentuk. Setelah benda itu muncul, benda itu masuk ke dalam alis bocah jubah. Dan bocah jubah itu berdiri tak bergerak di platform yang tinggi. Saya mendengar bahwa benda-benda di peti harta karun merah di lantai pertama adalah harta tak tertandingi yang dapat memperkuat jiwa. Tampaknya rumornya tidak buruk. Yoshiuha mengangguk diam-diam. Faktanya dia tidak terburu-buru, masih banyak peti harta karun. Setiap warna hanya dapat mengambil satu peti harta karun. Cepat atau lambat, Yoshiuha akan dapat masuk dan mengambil peti harta karunnya sendiri. Setelah Bailey Hongfeng berdiri di sana sebentar, dia memanjat tebing. Dia bahkan ingin mengambil kotak harta karun biru. Hati orang ini tidak puas. Kesulitan kotak harta karun merah sudah begitu tinggi, tapi dia berencana ingin mengambil kotak harta karun biru. Bermimpi. Semuanya, bersiaplah. Dia mungkin jatuh begitu dia naik. Murid Yundian mulai berteriak keras lagi. Sementara itu, Bailey Hongfeng seperti monyet yang gesit di dinding batu, berayun dengan sangat cepat, dan dengan cepat naik ke platform batu di lantai 2. Saat Bailey Hongfeng naik ke platform batu kedua, semburan angin keluar dari gua di belakang platform batu. Duar! Api besar hampir menutupi seluruh platform batu, menelan lidah api yang panjang. Panjang api itu 4-5 kaki, dan seluruh lembah bisa merasakan panas yang mengerikan. Bahkan murid Yundian di dasar lembah merasakan suhu naik tajam. Jadi bisa dibayangkan kekuatan lidah api ini. Itu terlalu mesum. Bagaimana cara mendapatkan kota ini? Beberapa murid Yundian yang pemalu tidak bisa tidak mengatakan, selain Yoshiuha,
ada beberapa prajurit yang sangat ambisius di antara murid Yundian. Mereka tidak hanya membidik peti harta karun merah, tetapi juga menyukai peti harta karun biru. Tetapi ketika mereka melihat lidah api yang panjang, mereka melepaskan gagasan itu satu persatu. Dengan kekuatan mereka, tidak mungkin mendapatkannya. Jika mereka memanjat dengan paksa, itu tidak akan terlalu memalukan daripada kehilangan nyawa mereka. Bai Li Hongfeng menempel erat ke platform tinggi, dan esensi pelindung biru muncul di permukaan tubuhnya. Lapisan esensi pelindung ini tampaknya merupakan semacam teknik rahasia khusus yang mampu memblokir panas api yang mengerikan. Tapi ini juga yang membuat Bai Li Hongfeng yang tergeletak di tanah tidak menghadap lidah api yang tebal secara langsung. Dia hanya perlu menahan sisa kekuatan lidah api. Mengandalkan lapisan esensi pelindung itu, Bai Li Hongfeng perlahan merangkak maju di platform tinggi, bergerak menuju kota harta karun biru sedikit demi sedikit. Dia akan mendapatkannya. Saya sangat iri. Kota harta karun merah, penghargaan di situ sangat bagus. Mereka benar-benar dapat memperkuat jiwa orang. Saya tidak tahu apa yang ada di peti harta karun biru ini. Tapi lidah api, Anda bisa merasakannya berdiri di bawah. Jika Anda naik beberapa nafas, Anda akan meleleh. Apakah itu Lo Sheng? Atau murid-murid Yundian? Atau penguasa di luar jalan penguji? Semua menyaksikan Bai Li Hongfeng bergerak sedikit demi sedikit, tanpa mengalihkan pandangan darinya. Jelas ini adalah peti harta karun biru. Saat itu Master Yundian hanya mendapatkan peti harta karun perak yang satu tingkat lebih tinggi dari peti harta karun biru. Bocah ini mampu mengambil peti harta karun biru di usia yang begitu muda. Pantas saja para penguasa ini tidak iri. Namun tepat ketika Bai Li Hongfeng berada beberapa meter dari peti harta karun biru, lidah api tiba-tiba berhenti. Karena Bai Li Hongfeng juga sangat pintar. Dia tahu bahwa selama dia membuka peti harta karun biru, jebakannya akan menjadi dibuka. Itu akan berhenti berjalan dan dikombinasikan dengan fakta bahwa kota harta karun merah baru saja diambil dari lantai pertama. Organ di dalamnya tampaknya merupakan serangan 2 tahap. Misalnya, pada mekanisme embusan di lantai 1, bagian pertama adalah hembusan angin, dan bagian kedua adalah hembusan angin yang bercampur dengan bilah angin. Mekanisme api di lantai 2, bagian pertama adalah menyemburkan lidah api, dan tidak ada jaminan akan muncul sesuatu di bagian kedua. Tapi pasti lebih menakutkan dari lidah api ini. Namun sudah sangat sulit bagi Bai Li Hongfeng untuk menahan api, jadi dia harus bergerak maju. Dia menduga bahwa dia tidak akan mampu menahan serangan kedua, jadi dia bergegas ke peti harta karun biru saat api berhenti. Karena jarak yang begitu pendek, Bai Li Hongfeng dapat melewatinya hampir dalam sekejap mata. Dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh kotak harta karun biru, tetapi saat dia mengulurkan tangannya, jaraknya masih 2 atau 3 inci darinya. Kotak harta karun biru meledak. Tuar! Kulit Bai Li Hongfeng berubah drastis dan dia gesit seperti kelinci, mundur ke belakang. Bola api besar terlontar dari gua ini. Bahkan bola api bundar ini setinggi seseorang, seperti meteorit yang jatuh dari langit, atau bola meriam yang ditembakkan dari meriam menembak ke arah Bai Li Hongfeng dari luar gua. Meskipun Bai Li Hongfeng merasa sangat disayangkan bahwa dia hanya sedikit jauh dari bisa membuka peti harta karun biru, tetapi dia dipaksa mundur oleh bola api. Namun dia harus mundur, kalau tidak, saya khawatir hidup saya akan dijelaskan di sini. Bai Li Hongfeng menghindari bola api, tapi dia sudah jatuh ke platform tinggi. Oh, sayang sekali, itu hampir sampai. Di bawah lengkungan, pria tua berbaju putih dari sekte Xiangyun menampar pahanya dengan kesal dan berkata, Fei Han juga menggelengkan kepalanya. Sayang sekali jika dia lebih menonjol atau bahkan jika tangannya lebih panjang. Saya khawatir Bai Li Hongfeng akan mendapatkan peti harta karun biru.
Sedangkan untuk penguasa lainnya, beberapa bersuka cita atas kemalangannya, sementara yang lain merasa kasihan. "Bersiaplah, singkirkan anak ini." Para murid Istana Awan telah membuat persiapan. "Singkirkan adik Anda, jangan lari." Seseorang menariknya ke samping dan selusin murid Yundian melarikan diri ke segala arah. Ternyata bola api besar itu adalah batu besar yang panas membara. Dan suhu di dalamnya adalah tidak diketahui, sama seperti meteorit yang jatuh dari langit. Murid-murid Yundian di bawah awalnya berencana untuk menggunakan 12 formasi tanah untuk menangani bocah jubah hitam. Tanpa diduga, rencana ini dihancurkan oleh bola api ini. Untuk menghindari bola api, ke-12 formasi tanah harus dibubarkan. Yoshiuha tidak mengharapkan situasi seperti ini. Tetapi dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Mau tidak mau, dia tidak berencana untuk mengandalkan formasi 12 bumi lagi. Kekuatannya sendiri adalah eksistensi teratas dari murid biasa Yundian. Jadi dia harus berurusan dengan bocah jubah hitam itu sendiri. Namun saat bocah jubah itu jatuh dari tebing, dia tiba-tiba menginjak udara. Jubahnya terbuka seperti sepasang sayap burung besar. Setelah meluncur beberapa saat, dia langsung pergi ke hutan. Namun meskipun Yoshiuha akan memiliki waktu untuk mengejarnya, tetapi itu masih sulit. Anda dapat melarikan diri dari biksu, tetapi Anda tidak dapat melarikan diri dari kuil. Perjalanan penguji tidak akan berakhir secepat ini, dan cepat atau lambat, kita akan bertemu lagi. Yoshiuha berkata dengan dingin, melihat ke arah mana anak laki-laki berjubah itu melarikan diri. Namun, apa yang tidak pernah dibayangkan Yoshiuha adalah bahwa dalam kekacauan ini, ketika dia mengutuk bocah jubah itu dengan kejam, sosok lain bergegas ke tirai tipis lembah dari sisi ngarai. "Anak itu dengan bakat alam bawaan tingkat ketiga," teriak murid Yundian yang bermata tajam. "Mengerti, saya melihatnya." Yoshiuha meraung dengan dingin. Murid Yundian lainnya memandang Yoshiuha dengan ekspresi terkejut. Di mata mereka, kekuatan Yoshiuha selalu tak terduga, dan sikapnya selalu seanggun angin. Seolah-olah dia tidak tertarik pada segala sesuatu di sekitarnya. Mereka tidak pernah mendengar Yoshiuha bersumpah. Tapi sekarang, jelas Yoshiuha sangat marah. Sekarang ada kemarahan tak berujung di matanya. Menatap Loseng di tirai tipis, seolah-olah giginya akan hancur. Tapi Loseng mungkin merasakan momentum mengancam Yoshiuha di tirai cahaya. Dan dia tidak ingin dia mengatakan sesuatu yang membuat Yoshiuha muntah darah. "Anda ingin menggigit saya? Jika Anda memiliki kemampuan, maka datanglah." Saat ini Loseng masih berani menantangnya. Melihat anak laki-laki berjubah barusan jelas masih memiliki beberapa keraguan tentang Yundian. Dia menutupi wajahnya dengan jubahnya dan tidak melakukan gerakan provokatif ketika dia berada di balik tirai tipis. Tapi sekarang, Loseng ini tidak hanya menyombongkan diri ke tirai tipis, tetapi juga dengan telanjang memprovokasi dirinya sendiri. Yoshiuha merasa bahwa dia akan runtuh, dan dia bahkan memiliki sedikit ilusi bahwa pencapaian yang telah dia buat selama bertahun-tahun menjadi yang teratas di antara murid-murid biasa Yundian. Bukankah itu layak disebutkan di mata murid sekte kelas 2 ini? Karena orang-orang ini sama sekali tidak menganggap dirinya mereka serius. Sekarang Yoshiuha dengan gemetar mengangkat tangan. Jari telunjuknya jatuh lurus dan dia menghentikan setiap kata dan berkata dengan paksa, "Saya tidak peduli siapa Anda. Saya tidak peduli siapa Tuhan Anda. Anda akan mati." Loseng mengedipkan matanya. Dia sedikit tersenyum. Seolah-olah dia tidak peduli dengan ancaman Yoshiuha. Berbalik dan mulai memanjat. Jika dia tidak benar-benar takut membuat marah anak Yundian itu, dia pasti ingin menyandungkan sebuah lagu. Mendengar kata-kata Yoshiuha melalui Shingui, Shin Jingtian sedikit tidak senang.
Yoshiyuha itu terlalu sombong. Namun Feihan tidak peduli sama sekali. Yoshiyuha sombong. Hari ini dia diperankan oleh Bailey Hongfeng sekali, dan lagi oleh Lo Sheng sekali lagi. Ketidakbahagiaan pasti tak terhindarkan. Tetapi jika Lo Sheng melewati jalan penguji untuk menjadi elit Yundian, saya khawatir dia masih harus berhati-hati. Yoshiyuha ini adalah keluarga Nan Wangzhou, orang-orang dari keluarga Wangzhou, keluarga Raja Zhou Selatan. Mendengar 4 kata ini, hati Xin Jingtian bergetar. Tidak heran anak ini sangat gila. Keluarga Zhou dari Raja Selatan sebenarnya adalah keluarga yang menggabungkan 2 keluarga besar. Keluarga Wang dan Zhou adalah keluarga terkenal di selatan, dari bagian wilayah tengah. Setelah kedua keluarga berkomunikasi satu sama lain dan bergabung menjadi satu, mereka sudah dapat menandingi kekuatan sekte peringkat ketiga, sehingga mereka dapat dianggap sebagai keluarga peringkat ketiga. Sama seperti 7 bangsawan agung keluarga di wilayah timur. Keluarga bangsawan ini dibagi berdasarkan peringkat. Itu hanya dapat dikaitkan dengan kekuatan peringkat pertama. Dan Qin Yun Song milik kekuatan peringkat kedua. Meskipun kekuatan peringkat ketiga adalah satu peringkat di belakang Yundian, itu tidak bisa diremehkan bahkan di wilayah tengah. Saya mengerti. Ketika Lo Sheng keluar jalan penguji, saya akan memberitahunya untuk memperhatikan. Xin Jingtian mengangguk. Sekarang peti harta karun ini harus diambil lapis demi lapis. Langkah pertama Lo Sheng tentu saja adalah peti harta karun merah bawah. Baru saja 2 orang telah naik ke lantai pertama platform batu di lantai pertama. Lo Sheng sudah bersiap untuk platform batu di lantai pertama. Jadi dia secara alami lebih percaya diri dalam menghadapinya. Dan kota harta karun merah dapat dikatakan ada di atasnya. Hembusan angin menyapu ke arah Lo Sheng dan murid Yundian pertama yang pergi ke platform batu. Tidak bertahan lama di bawah hembusan angin dan dihembuskan oleh hembusan angin sehingga dia jatuh ke bawah. Menghadapi hembusan angin yang kencang, Lo Sheng dan sepertinya anak laki-laki berjubah, kekuatan tubuh fisik ditampilkan dan tubuh condong ke depan untuk melawannya. Angin yang sangat kencang, tapi Lo Sheng tidak berdaya. Anak laki-laki ini terlalu mudah, lebih mudah daripada anak laki-laki berjubah tadi. Mungkin dia juga bisa mendapatkan peti harta karun merah. Murid-murid Yundian sedikit terdiam, karena sebelumnya murid-murid dari sekte tingkat kedua ini tidak dapat mengangkat kepala mereka di depan murid-murid Yundian. Karena jarak antara sekte-sekte peringkat kedua ini dan Yundian terlalu besar. Bagaimanapun obat mujarab yang dia miliki, semuanya berbeda dari murid-murid Yundian, yang memungkinkan jarak kekuatannya sangat besar. Tapi hari ini, dengan munculnya anak laki-laki berjubah dan Lo Sheng, itu adalah subversi lengkap dengan pandangan ini. Segera mekanisme di dalam gua meluncurkan serangan tahap kedua pada Lo Sheng. Pisau angin, hantu iblis surgawi. Lo Sheng tidak berniat menggunakan semua kekuatannya di awal. Tujuannya adalah untuk mendapatkan peti harta karun di atas sebanyak mungkin. Peti harta karun merah, peti harta karun biru, peti harta karun perak. Dengan rencana Lo Sheng dapat juga dikatakan bahwa ambisinya sangat besar. Tetapi karena Lo Sheng telah masuk jalan penguji, secara alami dia juga ingin merebut setiap kesempatan. Peti harta karun merah sebenarnya berisi hal-hal yang memperkuat jiwa. Jadi bisa dibayangkan benda-benda di peti harta karun biru yang pasti akan menambah nilai berharganya. Bagaimana dengan peti harta karun perak? Bagaimana dengan peti harta karun emas? Bagaimana dengan peti harta karun hitam? Lo Sheng tidak tahu bisa ke lantai mana dia bisa naik, tapi dia hanya bisa naik sebanyak mungkin. Segera keenam hantu iblis surgawi dengan ganas menghadapi bilah angin itu. Bocah jubah menggunakan identitasnya yang aneh untuk menghindari bilah angin ini. Tetapi Lo Sheng lebih langsung dan benar-benar melawan bilah angin ini. Kedua hantu iblis surgawi melawan di depan dan terus-menerus dipotong oleh bilah angin. Bahkan dengan kekuatan hantu iblis surgawi,
bila angin itu masih meninggalkan jejak di permukaan. Ketika jejak itu terakumulasi hingga jumlah tertentu, kedua hantu iblis surgawi itu hancur. Setelah dua hantu iblis surgawi pertama dihancurkan, ada dua hantu iblis surgawi lainnya di atas. Loseng memiliki 6 hantu iblis surgawi, dan 2 yang rusak dapat dipadatkan kembali dan terus berbaris di belakang. Di hutan, Bai Li Hongfeng telah melepaskan jubahnya, memperlihatkan wajah tampan. Dia memiliki rambut merah nyala, dan ada jejak kejahatan di alisnya. Karena jejak kejahatan inilah Bai Li Hongfeng memiliki banyak penggemar sekte Xian Yun. Menghadapi Zhou Xiuhua yang marah, dia tidak melarikan diri, tetapi memilih untuk menonton pertunjukan di sini. Saya harus mengatakan bahwa dia sangat terampil dan berani. Terlihat bahwa Bai Li Hongfeng dalam keadaan pikiran yang baik dan dia tidak depresi karena gagal mengambil kota harta karun biru. Orang ini sangat menarik. Dia benar-benar menggunakan metode ini untuk memblokir bilah angin. Dan 6 hantu yang dia panggil juga aneh. Mereka benar-benar memadat lagi setelah dihancurkan. Jika tebakanku benar, orang ini setidaknya adalah orang suci. Dengan keterampilan tingkat tinggi. Saya pikir akan sulit bagi saya untuk bertemu lawan di jalan menjadi penguji kali ini. Bahkan jika ada, mereka adalah Zhou Xiuhua dan Zhou Bufan. Tapi saya tidak menyangka pria ini dengan bakat bawaan tingkat ketiga muncul. Jadi saya benar-benar tidak bisa meremehkan orang-orang di dunia. Desa Bai Li Hongfeng. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.